Assalamualaikum, salam jumpa untuk semuanya di cerita kehidupan 73 ya. Kita akan melanjutkan kembali dengan cerita yang sempat tertunda yang kira bangga Ibu Hutan Rengganis. Dan untuk semuanya tolong disimak dari bab awal hingga selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang selama ini selalu menyimak channel kami. Tegal Panjang. Dodi, Ujo, Sasmita dan Mbak Ohen sudah sampai di Gapura Tegal Panjang. Itu tandanya mereka sudah berada di pintu keenam alam gaib di hutan Rengganis. Mbak Ohen hanya mengantar sampai Gapura. Dia tidak akan ikut karena dia harus menjaga daerah Batu Onklo. Raden, Abah hanya mengantar sampai di sini. Abah percayakan semua kepadamu. Sabdodi, jangan jauh-jauh dari Raden, ingatkan selalu tentang tujuan utama perjalanan ini karena di depan sana akan banyak gangguan dan tipu daya iblis. Kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Dan kamu Sasmita, jiwa ragamu harus siap berkorban demi sebuah kemenangan untuk kebebasan rakyat kita dari teror Ratu Rengganis yang selalu ingin menguasai segala penjuru dari hutan ini. Siap, Bahujo adalah teman saya dan selalu menolong saya. Saya akan mendampingi sampai akhir walaupun hal buruk akan menimpa kami. Mangga Ki Sepuh, jangankan jiwa raga, jika harus hancur lebur saya siap Ki Sepuh. Tohpati jiwa raga, kaulah siap Ki. Jawaban Sasmita yang begitu siap untuk mengawal Ujo. Di satu sisi Ujo menggebu-gebu dengan rasa penasarannya, di sisi lain Ujo juga masih tidak percaya dengan kenyataan ini. Dia masih ragu karena memang dia tidak bisa apa-apa hanya bermodal keberanian, dan itu sudah membawanya ke situasi yang sekarang. Baiklah Bah, kami bertiga akan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Ujo berpamitan kepada Bah Ohen. Dia merangkul dan memeluk Bah Ohen dengan penuh rasa sedih karena dia akan meninggalkan orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Beralkasep taunung ludiung hanti uringrang, doa Abah akan selalu menyertai kalian. Hancurkanlah kedoliman, jadilah lelaki tangguh seperti kakek buyutmu dahulu kala. Bah Ohen seraya mengelus punggung Ujo dan mencoba menguatkan batin Ujo. Segeralah lewati gapura itu karena sebentar lagi pintu itu akan tertutup dan kalau terlambat kalian harus menunggu esok hari. Bah Ohen mencoba mengingatkan. Ujo, Dodi dan Sasmita melewati gapura tersebut. Dan benar saja seketika pintu pelantara gerbang 7 dan 6 sirna hanya hutan belantara saja terlihat di sana. Waduh Jo, kemana hilangnya jalan tadi, kok jadi hutan semua? Dodi yang keheranan. Haha, kan aku sudah bilang tadi Kang Dodi, kalau pintu itu akan tertutup. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Lihatlah di depan ada tegal padang rumput yang begitu panjang, mungkin perjalanan kita akan sedikit lama bahkan sampai 3 hari untuk mencapai pintu gerbang kelima atau pintu kurungan gaib Jagal Pati. Sasmita menjelaskan kepada mereka berdua. Baiklah kalau begitu, ayo Dodi, Sasmita, kita harus bergegas lebih cepat lebih baik. Ujo mengajak kedua temannya tersebut untuk berangkat. Mereka bertiga berjalan menyusuri padang rumput yang begitu panjang dan luas. Ada beberapa pohon yang tumbuh di sana namun tidak banyak. Perjalanan begitu lancar dan tidak ada gangguan. Waktu sudah siang, matahari sudah berada di puncaknya. Ujo dan Dodi berhenti untuk melakukan sholat duhur, sementara Sasmita berjaga-jaga di sekitarnya. Memastikan kalau keduanya tidak akan ada yang mengganggu. Perjalanan dilanjutkan sampai sore. Mereka terus berjalan, melewati waktu asar dan tiba waktunya untuk maghrib karena matahari sudah mulai terbenam. Ya, seperti biasa mereka melaksanakan sholat maghrib dan seperti biasa juga Sasmita menjaga mereka. Hari semakin gelap, suasana mulai berbeda. Kang Raden, kita sebaiknya kita istirahat dahulu. Makanlah dahulu sisa perbekalan agar Kang Raden punya tenaga kembali. Tapi Sasmita, bekal kita hanya tinggal sedikit, aku menyisakannya untuk besok. Ujo yang mulai bingung. Ya Sasmita, bagaimana ini? Perjalanan kita masih jauh tapi perbekalan sudah hampir habis. Kang Raden dan Kang Dodi, tenang saja, kalau habis biar aku cari makanan untuk kalian makan. Aku sudah terbiasa mencari makanan di hutan, di tegal atau di laut, jadi aku tidak cemas. Aku tahu di mana aku bisa mendapatkan makanan. Sasmita dengan yakinnya karena dia punya kemampuan seperti itu. Oh baiklah kalau begitu, perbekalan ini kami makan ya. Nanti kalau habis kamu cari lagi ya buat bekal kita selanjutnya. Kata Dodi. Tenang saja Kang Dodi, cukup percayakan kepada ahlinya, jawab Sasmita sambil menepuk dadanya. Ketika sedang menyantap makanan terakhir dan hari sudah gelap, tiba-tiba saja ada kabur di sekitar mereka. Sasmita mulai menggunakan nalurinya.
melihat ke setiap sudut pandangnya dengan kemampuan mata yang dimilikinya. Hati-hati, Kang! Peringatan dari Sasmita. Ada apa ini, kenapa suasananya semakin tidak enak saja? Ujo yang mulai resah, mencoba untuk tetap tenang. Awas, Kang! Dengan sigap Sasmita mendorong Ujo dan Dodi yang akan disambar makhluk hitam yang terbang melintas di depan mereka. Beruru gege Bujo dan Dodi terjatuh. Astagfirullah, apa itu tadi? Aku juga tidak tahu, dan jawab Ujo sambil menggeleng kepalanya. Ujo dan Dodi segera berdiri kembali. Kang Raden dan Kang Dodi, segeralah pergi ke ujung sana dan berlindunglah di bawah pohon beringin putih itu cepat. Dan ingat, jangan pernah takut dengan apapun selama kalian di bawah pohon itu. Makhluk apapun tidak akan bisa melukai kalian. Sasmita menyuruh mereka untuk segera berlindung. Baiklah, kami akan ke sana. Ujo dan Dodi berlari menuju pohon beringin putih yang cukup besar, sementara Sasmita mengeluarkan golok dari sarungnya. Serang, suara nyaring dari golok yang sangat tajam. So datang Dewi Kak Ngaing, di tiga siah bohong naku Ngaing, datanglah lagi kepadaku. Akan ku tebas lehermu. Sasmita yang mencoba menantang kembali makhluk tersebut. Ujo dan Dodi kini berada di bawah beringin putih, dan seketika kabur hilang. Kini mereka samar-samar melihat Sasmita yang masih memasang kuda-kudanya sambil memegang sebuah golok, dan tiba-tiba SRIYYT, makhluk bersayap itu menyambar dan membawa Sasmita ke atas. Sasmita! Ujo berteriak dan mencoba berlari ingin menolong Sasmita, namun Dodi segera memegang bahunya dan menariknya ke belakang. Jo, jangan ke sana, tetaplah di sini. Sasmita menyuruh kita tetap di sini. Dodi yang mencoba mengingatkan. Tapi Dad, Sasmita bagaimana? Percayalah, dia pasti akan selamat. Mereka berdua menunggu di bawah pohon tersebut sambil merasa ketakutan. Serit-serit-serit suara langkah dari kegelapan yang mendekati Ujo dan Dodi. Siapa itu? Dodi berteriak. Serak-serak-serak, makin lama makin banyak suara mendekat. Dodi dan Ujo mulai sedikit panik. Satu persatu makhluk-makhluk tersebut mulai terlihat walaupun samar. Enggak Jo, makhluk apa itu? Dodi yang mulai gugup melihat makhluk-makhluk di sekelilingnya. Wah, suara tawa yang menggelegar membuat keduanya semakin gugup. Nampaklah sesosok makhluk dengan rambut gondrong, gigi bertaring dan lidah menjulur sampai ke perut yang dilumuri darah. Apa itu? Dan Ujo yang badannya sudah bergetar karena takut. Di sekelilingnya dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Wah, suara tawa terdengar di samping mereka. Mereka berdua seketika melihatnya dan... Astagfirullah, Dodi, awas! Ujo yang kaget melihat sosok pocong dengan mata yang keluar satu, serta kulit muka yang melepuh dan terlihat tengkorak di sebelah mukanya. Aku takut Jo. Dodi yang kini sudah benar-benar ambruk ke tanah karena lemah. Dan di samping pocong tersebut ada manusia berkepala serigala, serta makhluk-makhluk kecil dengan kepala botak berlarian mengelilingi pohon tersebut. Rasa takut dirasakan keduanya. Sampai-sampai Dodi memejamkan matanya, dia tidak ingin melihat keadaan sekitarnya. Walaupun hanya remang-remang dari cahaya bulan, namun tetap saja rupa mereka begitu menyeramkan. Tenanglah, dan benar apa yang dikatakan Sasmita, kita terlindungi selama berada di bawah pohon ini. Mereka tidak bisa mendekat. Dengan sedikit ngos-ngosan Ujo memberitahu Dodi. Tetap saja mereka menyeramkan. Johuo, Dodi yang tetap duduk dan memejamkan matanya. Buka matamu dan lihat, mereka tidak bisa menggapai kita. Alah, buka aja sendiri kamu Jo, aku nggak serem melihatnya. Dodi yang benar-benar sangat ketakutan. Keadaan semakin mencekam manakala sosok kuntilanak terbang di depannya dan menertawakan mereka. Hihihihihi. Sudah hampir 20 menit mereka diteror makhluk-makhluk menyeramkan. Tiba-tiba. Braaakak. Sasmita yang jatuh dari atas dan tepat berdiri di depan Ujo dan Dodi menghadap kepada makhluk yang mempunyai lidah panjang. Tinggali, Naunuku yang dibawa, lihat. Apa yang saya bawa? Sasmita berkata sambil mengangkat sesuatu yang ada di tangannya. Yaitu adalah kepala dari makhluk yang tadi menyambar dan membawa Sasmita. Dia berhasil meninggalnya. Makhluk-makhluk tersebut berteriak dengan histeris dan berhamburan berlarian dan berterbangan ketika melihat kepala tersebut yang sudah terpisah dari badannya.
Alhamdulillah kamu sudah kembali, Ujo yang sangat senang melihat Sasmita kembali. Dad, buka matamu, kita sudah aman. Dodi mulai membuka matanya. Alhamdulillah mereka pergi. Dodi yang sangat merasa lega. Tenanglah Raden, aku sudah tahu kalau kalian akan aman di bawah pohon ini. Jadi tidak usah takut, hehehe. Sasmita yang merasa sangat lucu ketika melihat Ujo dan Dodi bebas dari rasa takutnya. Aman sih aman Sasmita, tetap aja seram melihat makhluk halus yang menampakkan diri dengan sangat menyeramkan. Dodi yang sedikit kesal kepada Sasmita yang menertawakannya. Astagfirullah, apa yang kamu bawa? Dodi yang kaget ketika melihat Sasmita membawa kepala yang mirip kepala anjing yang sudah dipegel. Ini adalah pemimpin makhluk yang mengganggu Kang Dodi tadi. Hehehe, Sasmita yang semakin merasa lucu melihat kekagetan Dodi. Waduh, ngeledak nih, kamu ketawa-ketawa terus. Kang Dodi mau ini. Sasmita menyodorkan kepala yang dia bawa kepada Dodi. Amit-amit, buang sana jauh-jauh. Hahaha, Sasmita yang semakin ketawa melihat Dodi yang tak henti-hentinya bergidik. Sasmita, sudahlah, jangan bercanda. Kita baru lepas ketegangan dan kamu pasti banyak keluar tenaga untuk melawan makhluk tada. Bagaimana kita sekarang? Ujo yang mulai menanyakan saran kepada Sasmita. Sebaiknya kita istirahat dulu Kang Raden. Kita tidur dulu sejenak untuk memulihkan tenaga kita. Ucap Sasmita sambil mengikat kepala tersebut dan mencoba menggantungkannya di atas pohon. Kenapa digantungin? Dodi yang masih merasa sedikit takut dengan kepala tersebut. Kang Dodi, ini akan melindungi kita dari gangguan makhluk yang tadi mengganggu Kang Dodi. Dan ini juga adalah kunci untuk kita bisa masuk secara paksa ke gerbang 5 atau gerbang Pati. Kang Dodi ingin bertemu pamannya kan? Ya juga sih, aku ingin sekali bertemu mamang aku. Tapi ya jangan ditaruh di atas juga kepalanya atuh Sasmita. Hehe, udahlah Dad, kita nuru aja, Sasmita tahu caranya untuk melindungi kita. Ujo yang menimpali obrolan mereka. Ajo sarwana maneh mah ajo sama saja, kamu mah ya udah terserah aja, yang penting jangan sampai tuh kepala hidup lagi, jawab Dodi yang merasa lelah sambil duduk dan menyandarkan badannya ke pohon beringin tersebut. Ujo berbaring di bawah pohon tersebut beralaskan rumput dan dibantali dengan tas kecilnya. Sementara Dodi bersandar ke pohon beringin, mereka berdua tidur pulas. Sementara Sasmita tetap berjaga duduk bersila di depan perapian yang dia buat sambil menunggu fajar menyingsing dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Bab 9, Tegal Panjang kedua. Hari sudah menjelang pagi, sudah masuk waktu subuh. Sasmita membangunkan Ujo dan Dodi untuk melaksanakan sholat subuh. Semalam penuh Sasmita menjaga Ujo dan Dodi. Tak lupa dia pun mencari makanan dan air bersih selama Ujo dan Dodi tertidur, sehingga ketika Ujo dan Dodi terbangun semua sudah disiapkan. Loh, kamu gak tidur Sasmita? Dodi yang heran melihat semua sudah disiapkan. Saya hanya mengisi waktu luang sewaktu kalian tidur. Ujo dan Dodi segera mengambil wudhu di tempat air yang Sasmita sediakan, lalu mereka sholat berjamaah. Sementara Sasmita menyalakan perapian kembali dan membuat ikan bakar hasil tangkapannya. Selesai sholat, Ujo dan Dodi mencium bau yang sangat gurih. Kamu bakar apa Sasmita? Ujo bertanya kepada Sasmita yang berada di depan perapian. Ikan bakar Den, semalam ketika Raden tidur pulas aku mencari bahan makanan, dan di sebelah utara Tegal ini ada rawa, aku menangkap ikan dari sana. Sasmita menjawab sambil membalikan ikan bakar di perapian. Ujo dan Dodi menghampiri Sasmita yang berada di depan perapian. Di sebelah perapian ada sebuah batu yang sedikit lebar, di al sana sudah tersaji buah-buahan dan umbi bakar ditambah ikan yang sedang dibakar di perapian. Tidak berapa lama ikan pun matang dan disajikan di atas batu tadi. Kang Dodi, Kang Raden, makanannya sudah siap, kita makan terlebih dahulu sebelum hari terang dan kita harus segera melanjutkan perjalanan. Sasmita yang mengajak Ujo dan Dodi untuk makan. Terima kasih banyak Sasmita, kalau tidak ada kamu mungkin kita sudah bingung mencari makan, Ujo menjawab sambil mencicipi makanan yang sudah tersedia. Itulah mengapa Bahohen menyuruh aku ikut dalam perjalanan ini. Benar juga Jo, ucapan Sasmita, kalau kita hanya berdua saja kita mati kelaparan. Belum sempat keluar dari alam gaib ini, kita sudah mati duluan, hehe. Dodi yang menjawab sambil memakan ubi bakar begitu lahapnya.
Setelah selesai makan mereka menyiapkan perbekalan untuk di perjalanan. Hari semakin terang, matahari sudah mengangkat dirinya di sebelah timur, dan mereka sudah siap-siap untuk melakukan perjalanan. Jo, kamu sudah siap? Aku siap, dan Ujo yang sudah mengikat tali sepatunya dan menggendong tas selempang yang diberikan Mbak Ohen untuk mengantongi perbekalan, dan tas selempang kini sudah penuh kembali. Sasmita, kamu sedang apa? Ujo bertanya kepada Sasmita yang dari tadi jongkok seperti melakukan sesuatu. Ini ding, aku sedang memasukkan kepala kelelawar ke dalam tas yang aku buat dari akar tanaman semalam, Sasmita menjawab sambil memperlihatkan pekerjaannya. Hi, jangan diperlihatkan ke sini, Sas. Dodi yang bergidik melihat kepala kelelawar yang seukuran kepala manusia. Hehehe, Kang Dodi sama kepala aja takut, ini kan sudah terpisah dari badannya, mana mungkin hidup lagi. Tetap aja serem, Sasmita. Coba kau perhatikan matanya seperti sedang menatap tajam seolah-olah dia belum mati. Dodi yang masih belum sanggup melihat dengan lama kepala kelelawar tersebut. Hahaha, itu mah perasaan Kang Dodi aja, buktinya dia tidak berkedip sama sekali, berarti dia sudah mati. Sasmita yang kembali meledek Dodi sambil memasukkan kepala tersebut ke dalam tas. Hayu Dad, kita berangkat, jangan bergidik terus, Ujo yang mengajak Dodi yang sedari tadi bergidik ketakutan. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan di Tegal Panjang, menyusuri padang rumput yang begitu luas, sesekali mereka melewati pohon-pohon yang begitu rindang. Jauh sudah perjalanan mereka hingga waktu pun sudah hampir sore, tidak terasa mereka sudah 2 kali beristirahat, yaitu ketika waktu duhur dan asar. Waktu kini sudah lewat asar. Diperkirakan jam 5 sore hari kalau di alam dunia tempat kita tinggal, mereka sampailah di sebuah rawa yang begitu besar. Berhenti dulu sebentar, Raden, ucap Sasmita sambil menghalangi langkah Ujo dan Dodi dengan tangannya. Asa apa, Sasmita? Ujo kaget dan berhenti di belakang Sasmita. Sasmita jongkok dan meraba permukaan tanah di depannya. Permukaan tanah ini sangat labil dan basah. Ini adalah bibir rawa, Raden, Sasmita menjelaskan kepada Ujo dan Dodi. Lalu kita lewat mana, Sas? Dodi bertanya kepada Sasmita. Sasmita tidak menjawab, dia duduk bersila di depan bibir rawa tersebut. Kang Raden sama Kang Dodi mundurlah dahulu, beristirahatlah dahulu di dekat pohon itu. Sasmita yang menyuruh Ujo dan Dodi untuk menunggunya di dekat pohon yang ada di belakang mereka. Sasmita yang semakin lama semakin khusyuk bersila menghadap ke rawa tersebut. Lama sudah Dodi dan Ujo menunggu, tetapi Sasmita belum menunjukkan reaksi apa-apa. Lama banget, Jo, hari sudah sore, matahari hampir tenggelam. Dodi yang mulai tak sabar. Sudahlah, Dad, turuti saja apa kata dia, karena memang dia lebih tahu daripada kita tentang alam gaib ini. Ujo yang mencoba menenangkan Dodi yang mulai merasa tidak sabaran. Tiba-tiba saja sesuatu terjadi, dari tengah rawa yang cukup luas tiba-tiba muncul sesuatu. Asap putih dan air yang bergelembung muncul tiba-tiba dan terjadi ledakan dari tengah rawa tersebut. Astagfirullah, apa itu? Ujo yang kaget dengan suara ledakan tadi. Aku juga kaget, Jo, Dodi yang menjawab sambil mengelus-elus dadanya. Seekor makhluk muncul dari tengah rawa melesat ke atas lalu menukik ke arah Sasmita. Sasitet hiuhuhuk. Makhluk itu melesat dengan cepat dan menabrak Sasmita yang sedang bersila. Braak, Sasmita terpental sangat jauh lalu makhluk itu mengejarnya. Makhluk apa itu, Jo? Dodi yang bertanya sambil memegang erat pundak Ujo saking takutnya. Aku juga tidak tahu, tapi sekilas seperti seekor naga. Ujo yang terus memperhatikan makhluk yang menyerang Sasmita tersebut. Sasmita berdiri dan bersiap memberikan perlawanan. Ketika naga itu mendekat dengan cepat, Sasmita menghindar ke sebelah kanan dan menendang kepala naga tersebut. Dewa akakakakaka, mampus kau ular sialan! Serangan Sasmita yang membuat naga itu tersungkur. Namun naga itu sepertinya belum kalah. Dia kembali terbang ke atas dan mengerang sangat hebat. Dan hahaha wow seketika api keluar dari mulutnya dan mengarah kepada Sasmita. Namun Sasmita menghindar secepat mungkin. Pertarungan mereka begitu sengit dan sangat lama, sampai matahari terbenam dan siang berganti malam. Ujo dan Dodi yang menyaksikan itu tidak sadar
Mereka sekarang dikelilingi makhluk kerdil dengan hidung mancung, rambut dikucir, serta gigi yang bertaring. Mereka hanya menggunakan cawet kain penutup kemaluan, tidak memakai baju, tingginya hanya sepaha orang dewasa. Dan ada 5 sosok yang mengelilingi Dodi dan Ujo, sambil tertawa. Hihihihi, ayah manusia, hayu orang tewa, ada manusia, ayo kita tangkap. Ujo dan Dodi kaget bukan main karena makhluk-makhluk itu datang dengan tiba-tiba. Astagfirullahaladzim, nanah ondewi ieu. Apalagi ini? Dodi yang kaget dan melompat ke punggung Ujo. Astagfirullah, turun dan berat. Ujo yang merasa berat karena Dodi yang naik ke punggungnya. Gak mau Jo takut. Hihihihi, orang tewak ieu jelemah, hihihi. Kita tangkap nih orang. Has-has, pergi sana makhluk jelek. Ujo yang mencoba mengusir makhluk-makhluk kerdi tersebut, sementara Dodi masih tetap berada di punggung Ujo. Tiba-tiba salah satu dari makhluk tersebut menggigit pantat Dodi. Krik. Enggak, pantatku digigit. Ujo yang berteriak dan loncat dari punggung Ujo. Awas, hati-hati, dan mereka galak. Ujo yang terus mengawasi makhluk tersebut. Kini Ujo dan Dodi saling memunggungi satu sama lain agar bisa melihat dari berbagai arah. Pergi makhluk jelek, nyingkah sia, Dodi yang berteriak sambil memegangi pantatnya. Sementara Ujo sedang berpikir sambil mengawasi makhluk-makhluk tersebut. Dan di mana tas selendang Sasmita, apa kamu melihatnya? Ujo yang mulai teringat dengan kepala kelelawar yang ada di tas buatan Sasmita. Ada di depanku, Jo. Segera ambil cepat. Ujo menyuruh Dodi. Gak mau, Jo, aku takut. Makhluk itu masih mengelilingi kita. Tasnya agak jauh dari jangkauanku, Jo. Dodi yang sangat ketakutan. Ya udah, biar aku saja yang ambil. Kamu awasi makhluk-makhluk ini. Seketika Ujo berbalik ke arah Dodi dan di atas itu terlihat mungkin 3 langkah di depan Dodi. Dan huuf Ujo melangkah dan coba mengambil tas tersebut, namun satu makhluk tiba-tiba menggelantun di tangannya dan menggigitnya. Aduh, sakit, sialan kau kerdil. Buk-buk-buk, Ujo memukul-mukul makhluk yang menggigit tangannya, namun sangat kuat sehingga susah dilepas. Dan bantu aku, dat, teriak Ujo. Dodi yang bingung karena diliputi rasa takut, tapi dia harus menolong temannya yang kesusahan. Dodi mengambil sebuah ranting yang ada di depannya dan segera menghampiri Ujo. Dan seketika Dodi menka mata makhluk kerdi tersebut dengan ranting yang ia bawa, dan seketika makhluk itu melepaskan gigitannya dari tangan Ujo. Aduh, mata aing nyeri, hik. Aduh, mata aku sakit, makhluk itu menjerit dan menangis karena matanya dituka oleh ranting yang dibawa Dodi. Hai siah manusia geswani nyelakaan bala daeng, hai manusia beraninya mencelakai temanku, kata salah satu makhluk kerdil yang marah karena temannya terluka. Serang tewak manusia eta, serang tangkap manusia itu, perintah salah satu makhluk itu lagi. Keempat makhluk kerdil yang masih tersisa seketika beringas dan mendekati Ujo dan Dodi. Namun untungnya Ujo sudah bisa menggapai tas selendang milik Sasmita dan mengeluarkan kepala kelelawar tersebut dan memperlihatkannya kepada makhluk-makhluk kerdil tersebut. Lihat apa ini makhluk cebol, Ujo yang berteriak dan memperlihatkan kepala kelelawar kepada makhluk-makhluk kerdil tersebut. Aduh ampun, si opai. Aduh ampun, si mati, makhluk itu melompat-lompat ketakutan dan berlarian ketika melihat kepala kelelawar tersebut. Selamat kita, Jobruk, Dodi yang berkata sambil menjatuhkan badannya ke tanah dan sesekali dia memegang pantatnya. Kini Ujo dan Dodi duduk lemas karena kehabisan tenaga menghadapi 5 makhluk kerdil tersebut. Sementara itu, Sasmita yang tengah bertarung sengit melawan seekor naga, dia sepertinya sudah mulai kelelahan. Bajunya pun sudah robek dan ada bekas cakaran-cakaran di dadanya. Dia sudah mulai terpojok karena serangan-serangan naga yang begitu kuat. Wah, modal siah maneh. Matilah kau, naga itu berucap kepada Sasmita yang mulai terpojok. Si error naga itu melesat menyerang Sasmita dan BROUGGGG dia menabrak tanah karena Sasmita kembali menghindar. Seketika Sasmita melompat ke atas punggung naga tersebut. Kena kau ular sialan, Sasmita kini menunggangi naga tersebut dan berpegang kuat kepada sisik naga tersebut. Naga itu meraung-raung seperti kesakitan dan terbang tak beraturan. Dia mencoba menjatuhkan Sasmita dari punggungnya.
Sudah lama aku ingin melakukan ini, Percona. Kau yang memporak-porandakan desaku dan membunuh kedua orang tuaku. Teriak Sasmita kepada naga tersebut. Wah, siapa kau sebenarnya, makhluk kurang ajar? Naga itu berbicara sambil merintih kesakitan. Aku adalah anak dari Adi Perkasa dan Ibu Rati yang kau bunuh tempo hari. Andai saja waktu itu Raden Sadeli tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah bisa membalaskan dendamku. Amarah Sasmita yang semakin menggebu-gebu. Kau itu manusia biasa, mana mungkin kau masih hidup? Kejadian itu sudah ratusan tahun yang lalu. Naga Percona yang semakin terbang tak terarah karena ditunggangi Sasmita. Dia heran kenapa Sasmita masih hidup dan bisa bertemu di alam gaib sementara pembantaian yang diucapkan Sasmita terjadi ratusan tahun yang lalu. Kamu tidak usah tahu bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang. Terima saja takdirmu yang akan hancur lebur di tanganku, wahai siluman terkutuk. Sasmita berteriak sambil mengeluarkan sebuah golok. Seketika itu krip krip krip. Sasmita dengan amarah yang menggebu-gebu menapikkan goloknya di kepala naga tersebut beberapa kali. Seketika itu naga Percona meraung kesakitan dan jatuh ke tanah. Hawa, BROGGGH. Ular besar itu tersungkur di atas tanah, sementara Sasmita melompat dan jatuh tepat di hadapan naga tersebut. Aku masih ingat dulu ketika kau dan Nyimas Ayu Padmawati menebar teror ke desaku. Kami begitu ketakutan, dan aku melihat bagaimana kematian ibu bapakku yang begitu mengenaskan. Kau menegram leher ayah dan ibuku dengan gigitanmu. Kini kau akan merasakan hal yang serupa. Sasmita yang berdiri tegap di hadapan seekor naga yang sudah tak berdaya. Kurang ajar. Jika kau berani menghancurkanku, aku pastikan Ratu Rengganis akan membunuhmu dan menjadikanmu budak di kerajaannya. Naga yang payah itu masih mencoba untuk menggertak Sasmita. Aku tidak peduli dengan ancamanmu. Aku tak akan membiarkan pembunuh orang tuaku berkeliaran dan mengganggu orang tak berdosa. Tidak boleh ada lagi orang yang mati karenamu. Sasmita yang maju dengan membawa sebilah golok di tangannya. Ujo dan Dodi berlari mencoba melihat keadaan Sasmita, dan kini di hadapannya terlihat seekor naga yang tidak berdaya di hadapan seorang pendekar. Mereka melihat Sasmita yang mengacungkan goloknya ke hadapan naga tersebut. Sasmita tunggu, Ujo berteriak kepada Sasmita. Kenapa, Raden? Dia adalah musuh kita, jadi aku harus membunuhnya. Sasmita berkata kepada Ujo dan Dodi dengan sorot mata merah menyala. Ujo dan Dodi hanya terpaku melihat Sasmita yang dikuasai amarah. Mereka hanya terpaku diam dan melihat semua yang dilakukan Sasmita di Harja. Sasmita berjongkok di sebelah kepala naga yang sudah payah dan tidak mampu bangun. Dia mencoba berbisik kepada naga tersebut. Percona, sebelum kuantarkan kau ke neraka, aku akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Laki-laki itu adalah keturunan darah murni dari Prabu Pasundan yang ditakdirkan untuk menghancurkan kerajaan Ratu Siluman Rengganis. Mata naga itu seketika terbuka lebar seakan dia tak percaya dengan yang dibisikkan Sasmita kepadanya. Kurang saja. Klep sebelum naga itu menuntaskan kata-katanya, golok Sasmita sudah menancap di lehernya, dan dengan beringas Sasmita mengka leher naga tersebut, darah hitam mengalir dari leher yang hampir puyuas. Sasmita yang dengan beringas memonegram leher naga tersebut sehingga terputus dari badannya. Sasmita duduk lemas dan menangis sejadi-jadinya ketika sudah membunuh naga tersebut. Dia kembali teringat kenangan orang tuanya yang mati sangat tragis dibunuh oleh naga Percona. Ujo dan Dodi kini hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan tersebut. Entah apa yang ada di pikiran Sasmita sehingga dia begitu emosional dengan kejadian ini. Dodi dan Ujo sungguh tidak mengerti apa-apa. Jo, apa yang harus kita lakukan? Dodi bertanya saran kepada Ujo. Diamkan saja dahulu, biarkan dia menumpahkan segala perasaannya. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan sehingga sangat merasa sedih. Bab 10. Jarod Hong. Ujo dan Dodi menghampiri Sasmita yang masih terduduk lemas di sebelah bangkai naga Percona. Keduanya berjongkok di hadapan Sasmita yang begitu sangat sedih. Ujo tidak berani bertanya kepada Sasmita, dia hanya diam dan memperhatikan Sasmita yang penuh luka di badannya. Sebaiknya kau obati dulu lukamu, Sasmita. Ujo yang memulai percakapan. Oh iya Raden, maaf saya larut dalam kesedihan di masa lalu, Sasmita yang menjawab sambil menyeka air matanya.
Dia pun melihat tangan Ujo yang sepertinya mengeluarkan darah. Oh Raden, apa yang terjadi? Kenapa tanganmu terluka? Sasmita yang meraih dan melihat keadaan dari tangan Ujo. Kamu diserang makhluk kerdil. Tadi dia juga menggigit pantatku. Untung saja aku pakai celana jeans jadi lukanya tak terlalu dalam. Dodi yang menjelaskan sambil memperlihatkan pantat dan celana robeknya. Sasmita tersenyum karena melihat pantat Dodi yang digigit makhluk kerdil. Waduh, kamu Sas malah senyum-senyum melihat pantat saya terluka, jawab Dodi yang melihat Sasmita tersenyum. Aku heran Kang, kenapa sampai pantatnya yang digigit? Kang Dodi memangnya lagi apa tadi? Sasmita yang menjawab sambil terkekeh. Kamu gak usah tahu apa yang terjadi tadi, makanya aku teh kasih senjata biar bisa jaga diri. Pinta Dodi yang sedikit kesal ke Sasmita. Kang Dodi mau dibekali senjata apa? Sasmita bertanya. Aku mau golok ini aja, kata Dodi sambil mendekati golok Sasmita yang masih tergeletak di tanah. Hehehe, jangan Kang Dodi, kata Sasmita. Ala pelit pisan kamu teh Sas, kata Dodi sambil mencoba dan mengambil golok Sasmita dan... Bius, berat sekali. Dodi yang keheranan karena tidak bisa mengangkat golok Sasmita. Saya bilang juga jangan Kang, Akang gak bakal kuat bawanya. Golok itu walaupun kecil tapi beratnya melebihi sebuah bukit. Golok itu namanya Ajar Padang, dan dibuat khusus untuk membunuh para siluman-siluman, terkecuali Ratu Rengganis tidak akan bisa terbunuh oleh itu. Sasmita yang mencoba menjelaskan kepada Dodi. Mereka akhirnya pergi dan mencari tempat untuk beristirahat. Bulan yang menampakkan setengah badannya tapi cukup untuk menerangi malam yang gelap. Mereka bertiga beristirahat dan mengobati luka-luka yang mereka dapatkan atas serangan-serangan siluman penghuni Tegal Panjang. Seperti biasa Sasmita yang membuat perapian. Namun kali ini mereka berkumpul saling, berdekatan, dan ngobrol ringan. Berapa lama lagi kita di Tegal Panjang, Sasmita? Ujo yang bertanya sambil mengobati luka oleh ramuan yang dibuat Sasmita, sementara Dodi hanya bisa meringis karena menahan perih di pantat yang diobatinya. Tidak lama lagi Kang Raden, setelah melewati rawa ini kita akan sampai di ujung Tegal Panjang, kata Sasmita. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi ya Jo, aku gak mau kalau sampai ada yang gigit lagi pantatku. Dodi yang sedikit kesal dengan luka yang didapatnya. Itu masalah kamu dan kenapa tadi naik ke punggungku. Jadikan diserang dari belakang, hehehe. Yang namanya panik itu Joe datang tiba-tiba dan tadi refleks aku, kata Dodi. Besok pagi kalian mandilah dahulu sebelum berangkat. Seperti biasa malam ini, aku akan mencari bahan makanan dan menyiapkan air. Untuk kalian mandi, kalian sudah kotor. Baju kalian juga sudah banyak yang robek. Besok aku akan memperbaikinya sebelum berangkat. Malam semakin larut, Ujo dan Dodi tidur di sebelah perapian. Kali ini mereka tidak tidur di bawah pohon, tapi di sebuah dataran yang penuh rumput di pinggir rawa. Sasmita seperti biasa dia mencari makanan untuk dipersiapkan di pagi hari dan juga mengambil beberapa pohon bambu besar dan diisi oleh air untuk nanti minum dan mandi Dodi dan Ujo. Subuh menjelang, Ujo dan Dodi dibangunkan untuk melaksanakan sholat sementara Sasmita menyiapkan bahan makanan yang semalam diperoleh. Kang Dodi dan Kang Raden mandilah dahulu, aku sudah menyiapkan airnya di batang bambu besar itu. Sasmita yang meminta Ujo dan Dodi untuk mandi. Ujo dan Dodi mandi secara bergantian, selesai mereka melaksanakan sholat subuh. Ketika selesai sholat mereka langsung menghampiri Sasmita yang sedang menyiapkan makanan. Saya mah heran sama kamu, tiap kali kami tidur kau pergi mencari makanan, dan anehnya kamu selalu dapat saja makanan tersebut. Memang di alam gaib ini ada juga ya ikan liar dan buah-buahan? Tanya Dodi yang keheranan. Kang Dodi gak usah heran, jin juga butuh makan. Dan lagi pula makanan ini tidak berbahaya, buktinya Kang Dodi masih hidup sampai sekarang, hehehe. Udah ada, jangan banyak tanya, makan aja, kalau gak makan nanti kamu gak punya tenaga. Timpa Lujo. Kang Raden dan Kang Dodi lepas dulu pakaiannya biar saya perbaiki, kata Sasmita. Gak usah Sas, ini masih layak pakai kok, soalnya hanya bolong sedikit, kata Ujo. Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan luka kalian? Sasmita bertanya kembali. Sudah mendingan kok, tenang aja, lalu bagaimana dengan lukamu Sasmita? Tanya Dodi.
Sasmita membuka baju dan memperlihatkan lukanya yang sudah sembuh total dan hanya sedikit garis bekas cakaran dan sudah tidak berdarah lagi. Buset, bagaimana caranya kok bisa langsung sembuh gitu, Sas? Dodi yang seketika melongo melihat luka Sasmita yang begitu cepat sembuh. Kebetulan Mbak Ohen mengajarkanku ilmu untuk hal seperti ini, kata Sasmita yang menerangkan kepada Dodi dan Ujo. Ayo Kang, kita lanjutkan perjalanan, kita harus melewati jalan setapak yang berada di tengah rawa itu. Jangan lupa bekalnya dibawa, dan kepala kelelawar itu jangan lupa dibawa Kang, atau kalau Kang Raden dan Kang Dodiga sanggup biar saya aja yang bawa. Sasmita yang menyuruh Ujo dan Dodi bersiap-siap. Udah aku aja yang bawa, Kang Dodi yang mengambil tas rajutan berisi kepala kelelawar. Laudat, tumben kamu berani bawa, Ujo yang keheranan. Walaupun nih kepala menyeramkan, tapi ampuh untuk mengusir dedemit yang menyerang kita, kata Dodi. Hahaha, kamu mah dadaya-aya wei, Ujo tertawa. Perjalanan pun mereka lanjutkan, melewati jalan setapak yang membentang di tengah rawa. Terlihat dari dalam rawa tersebut kepala-kepala buaya yang muncul seolah akan menerkam mereka, tapi anehnya mereka tidak menyerang, karena Sasmita berjalan dengan memegang golok ajar padangnya, sehingga buaya-buaya siluman itu takut untuk menyerang. Jo, banyak buaya, Jo. Ia tahu, berisik kamu, dan jawab Ujo. Tenang saja Kang, mereka gak akan berani mengganggu kita. Kita jalan saja, tepat tengah hari nanti kita sudah sampai di ujung rawa, dan tidak jauh dari sana itu adalah ujung dari Tegal Panjang. Jawab Sasmita. Tepat tengah hari mereka sampai di ujung rawa Tegal Panjang, mereka berhenti sejenak untuk istirahat dan sholat. Selesai sholat mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah di ujung Tegal yang berbatasan dengan hutan belantara. Di depan hutan tersebut terdapat dua pohon besar yang menjulang tinggi, kokoh seperti sebuah gapura. Kang Raden, inilah perbatasan Tegal Panjang dan gerbang Jagal Pati, Sasmita sambil menunjuk pohon besar yang berada tepat di depannya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk dan mencari pamanku Jo. Dodi yang tak sabar ingin segera masuk. Jangan gegabah, Dad, kita tidak bisa sembarangan masuk ke sana, harus pakai strategi. Jawab Ujo yang mengingatkan Dodi. Kalian tunggulah di sini, aku akan maju dan memeriksa gerbang tersebut. Sasmita yang maju dan mulai mendekati pohon-pohon besar itu. Tiba-tiba di antara pepohonan itu ada cahaya merah bulat seperti api dan melesatkan menuju Sasmita. Siutu duarar. Sasmita berhasil menepis bola api tersebut dengan goloknya. Terdengar seseorang tengah bertepuk tangan dan berbicara. Prok prok prok, ternyata kau masih hebat seperti dulu, suara itu terdengar oleh mereka bertiga. Sasmita tidak bergeming, dia menatap tajam ke antara dua pohon tersebut. Ampun deh, gangguan apa lagi ini? Padahal masih siang ini, Jo. Dodi yang seakan merasa capek karena gangguan yang terus-menerus datang kepada mereka. Sudahlah, Dad, lebih baik kita mundur saja dan berlindung, kata Ujo. Dari tengah-tengah di antara dua pohon besar itu muncullah cahaya, bentuknya segi empat menyerupai pintu gerbang. Muncullah seseorang dengan rambut gondron berpakaian seperti jawara dengan kumis dan janggut yang lebat. Ikat kepalanya warna hitam, dan dia menenteng sebuah golok di pinggangnya. Waduh, Jo, sepertinya dia manusia. Dodi yang keheranan melihat orang tersebut. Bisa aja dia siluman yang menyerupai manusia, Dodi. Lama tak berjumpa, wahai Sasmita, murid kesayangan Raden Sadeli. Hahaha, orang itu mengenali Sasmita. Jarot Hong, rupanya kau masih hidup. Sasmita yang kaget melihat orang tersebut. Kamu kira hanya kamu saja yang bisa berumur panjang karena kesaktian bapak angkatmu? Aku pun bisa, Sasmita. Jarot yang sepertinya senang melihat Sasmita. Apakah kau mengabdikan dirimu kepada iblis Rengganis, Jarot? Ya, seperti itulah. Seperti yang kau lihat, aku masih ada dan hidup walaupun di alam gaib. Hahaha. Jarot yang menjelaskan kepada Sasmita sambil tertawa. Apa alasanmu, Jarot? Katakan padaku. Sasmita bertanya. Alasan utamaku tak lain dan tak bukan adalah kau, Sasmita. Kau yang selalu mengalahkan aku di setiap sayembara, bahkan setiap pertarungan aku selalu kalah. Dan kau di aku yang terhebat, sementara aku tidak pernah dilirik oleh Sang Prabu Pasundan. Suatu ketika aku mendengar percakapan bahwa kau dan Raden Sadeli harus moksa dan menetap di gerbang 7 hutan Rengganis menunggu keturunan Sang Prabu tiba.
Aku yang dendam kepadamu memutuskan untuk mengabdi kepada Ratu Rengganis. Sehari setelah Sang Prabu meninggal dan kerajaan dipegang oleh anak bungsunya Sang Nalendra Prabu Ragabuana, aku pergi ke hutan Rengganis dan mengabdi kepada Sang Ratu, dan aku ditugaskan untuk menghadangmu suatu hari nanti, dan hari itu kini telah tiba. Sasmita. Jarod Hong yang begitu jelas menerangkan tentang keberadaannya di gerbang itu. Jarod, aku tak ada urusan denganmu, biarkan aku lewat. Sasmita mencoba jalan damai. Langkahi dulu mayatku Sasmita, ucap Jarod. Jarod melihat ke belakang Sasmita ada dua orang yang berdiri memperhatikan. Dia tersenyum kecut melihat Ujo dan Dodi. Sasmita, siapa di antara mereka berdua yang berdarah Prabu Pasundan? Biar aku penggal kepalanya dan aku persembahkan kepada Sang Ratu. Hahaha. Sasmita mencoba menggertak Sasmita. Jangankan dipenggal sekalipun kau hanya menyentuhnya, aku tidak akan segan untuk melepaskan nyawamu dari ragamu. Jawaban Sasmita sangat tegas dan bersiap untuk melawan Jarod. Perbincangan keduanya terdengar oleh Dodi dan Ujo. Mereka terdiam seakan tak percaya bahwa manusia yang bernama Jarod itu dipersiapkan untuk menghadang mereka. Bahkan Dodi gemetar dan mulai merapatkan badannya ke Ujo. Jo, bagaimana ini? Dodi yang mulai panik. Tenangkan dirimu dan kita percayakan kepada Sasmita. Aku yakin dia bisa mengatasi ini. Jawab Ujo. Tapi sepertinya dia menginginkan kematianmu, Jo. Dodi menjawab dengan panik. Tidak apa-apa, Dan, kalaupun aku harus mati di sini aku siap. Takdir dari Gusti Allah tidak bisa dihindari. Yang penting kita harus bersiap dan berjuang sampai titik akhir. Ujo dengan jawaban segala kepasrahannya, serta keyakinan akan takdirnya. Kedua pendekar tangguh kini dipertemukan kembali dengan tugas yang berbeda dan saling bertentangan. Dendam ratusan tahun membawanya kepada hari di mana hanya akan ada satu dari mereka yang menjadi pemenang. Dengan kata lain, kini mereka akan bertarung sampai salah satu dari mereka tak bernyawa. Sang Hyang Tunggal Mahasakti Sagalana, Kula Nera Widyadu Jajaten Makalangan Dina Ilmu Kanuragan. Sasmita yang membacakan niat bertarungnya serta memegang kuat goloknya dan memasang kuda-kuda. Baiklah Sasmita, kita akan tentukan siapa yang terhebat di Tatar Pasundan, teriak Jarod yang bersiap menyerang Sasmita dengan golok berkepala naganya. Ciaaat, Jarod menyerang Sasmita dengan beringas. Sabetan-sabetan goloknya mulai menghujani Sasmita. Tidak mau kalah begitu saja Sasmita menghindari serangan Jarod. Sesekali Sasmita menangkis serangan Jarod dengan goloknya. Dentingan golok yang beradu serta percikan api akibat gesekan dari golok kedua pendekar tersebut terlihat oleh Ujo dan Dodi. Pertarungan sangat sengit, lama mereka bertarung sampai matahari mulai turun dari puncaknya dan kini sudah berada di sebelah barat. Itu tandanya sudah sore, tapi pertarungan masih berimbang. Hingga sampailah pada suatu kesempatan Sasmita untuk menjatuhkan Jarod. Jarod melompat ke arah Sasmita yang dia lihat sangat kelelahan. Dengan sangat percaya diri, Jarod mengayunkan golok ke arah kepala Sasmita. Rasakan tebasan golok setanku Sasmita, ciaaat, Jarod yang mengayunkan goloknya. Secepat kilat Sasmita menghindar ke sebelah kiri Jarod dan melepaskan tendangan ke punggung Jarod. Gelap ngampar, jabrit. Seketika tendangan gelap ngampar mengenai punggung Jarod. Jarod terpental ke tanah bahkan sampai 10 meter jauhnya kurang lebih. Jarod tersungkur dan mencoba bangkit. Sialan kau Sasmita, Jarod yang kesal karena tersungkur jauh. Jarod kembali bangkit dengan amarah yang menggebu-gebu, dari hidungnya dia keluar darah. Sudahlah Jarod, kau tidak akan mampu mengalahkanku, kau masih sama seperti dulu, emosimu selalu lebih besar dari kemampuanmu. Cuy, jangan menceramahiku Sasmita, kau terlalu cepat sombong, aku belum mengeluarkan semua kemampuanku. Bersiaplah kau Sasmita. Jarod membacakan suatu mantra, tubuhnya keluar asap seketika wajahnya memerah dan bertaring, wujudnya semakin kekar dengan wajah berwarna merah dan taring di gigi atasnya. Rupanya kau mempelajari ilmu dasamuka, ilmu iblis yang menyesatkan. Sasmita mengetahui ilmu yang digunakan Jarod. Jarod melesat ke arah Sasmita dengan sebuah tendangan. Namun Sasmita masih bisa menahannya. Dua ak Sasmita menahannya namun tetap terpental jauh.
Ah, kuat sekali tenaganya, Sasmita berkata dalam hatinya. Rasakan ini, Sasmita, teriak Jarot. Kini Jarot menyerang Sasmita dengan membabi buta. Sasmita hanya bisa menghindar karena kalau dia menahan serangannya terus-terusan akan menghabiskan tenaganya. Kenapa kau menghindar terus, pengecut? Hadapi aku secara jantan! Teriak Jarot. Ciaat, Jarot menyabetkan goloknya ke arah Sasmita. Sasmita yang merasa kelelahan telat menghindari serangannya. Seriet dada Sasmita terluka oleh sabetan golok Jarot. Ah, kalau seperti ini aku tidak akan bisa mengalahkannya. Ayo berpikir, Sasmita, ayo. Ucap Sasmita dalam hati. Ya, aku tahu yang harus aku lakukan, ucap Sasmita kembali di dalam hati. Lawan aku, pecundang. Jarot kembali melesat menuju Sasmita. Dan Sasmita pun. Kilat bajra seketika tangan kiri Sasmita mengeluarkan cahaya putih dan memukulkannya ke dada Jarot. Dua arer suara ajian Sasmita yang keluar dari tangannya menghantam dada Jarot. Jarot kembali terpental jauh dan jatuh ke dekat posisi Ujo dan Dodi berada. Uhuk, kurang ajar, dia sangat pintar. Ucap Jarot sambil duduk dan memuntahkan darah. Sasmita berjalan menghampiri Jarot. Waktunya sudah berakhir, Jarot, saatnya menerima ajalmu, Sasmita berkata. Jarot hanya menyeringai ke arah Sasmita, tiba-tiba saja dia memukul tanah sebanyak 3 kali. Bruk bruk bruk, dan seketika kedua pohon yang menjulang tinggi itu mengeluarkan akar-akar yang memanjang dari dahannya. Akar-akar tersebut melesat memanjang menuju Ujo dan Dodi. Seketika itu kerit-kerit Ujo dan Dodi terikat akar gantung dari pohon itu dan ditariknya mereka ke atas pohon yang kita-kita memiliki tinggi 80 meter. Sasmita, tolong aku, teriak Ujo. Aduh ampun, naon dewi yuh, teriak Dodi. Akar-akar itu menarik Ujo dan Dodi ke atas. RADEN, Sasmita yang berteriak serta melompat untuk mencoba menyelamatkan mereka, tetapi Browruwukuk, sebuah tendangan tepat di perutnya sehingga Sasmita tersungkur. Wah, biarkan mereka tergantung di atas sana, pohon-pohon itu akan menyedot semua kekuatan yang ada di dalam tubuh mereka. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, bertarunglah dan kalahkan aku. Wah. Jarot yang senang melihat Sasmita terdesak dan kebingungan. Kau curang, Jarot, ucap Sasmita. Wah, jangan banyak cincong, waktumu tidak banyak, Sasmita. Mereka akan mati lemas, Sasmita. Hahaha, ayo lawan aku. Apakah Ujo dan Dodi akan terselamatkan? Pertarungan Sasmita dan Jarot Hong akan menentukan apakah mereka akan selamat atau hanya sampai di sini saja.